Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minina bil dhikri wa jalla khatiral 'arifina bil fikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin adada kulli qatratin qatarat min samawatika ila ardika min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini merupakan peringatan ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia yang harus kita sambut dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena betapa banyak negeri yang merdeka namun tak kuasa bergerak bebas bahkan dalam membicarakan negerinya sendiri, tetapi ini tidak terjadi di Indonesia. Syukur karena betapa banyak negeri yang merdeka namun dikekang kebebasannya, bahkan kadang atas nama agama, tetapi ini tidak terjadi bagi Indonesia. Syukur karena betapa banyak negeri yang merdeka namun terlalu besar kebebasannya sehingga melampaui batas-batas fitrah manusia, yang ini tidak terjadi di Indonesia. Indonesia tercinta kita ini di tengah masih banyak hal yang harus diperbaiki, kita masih bisa membicarakan negeri ini sendiri, dan agama memberikan kita batas-batas yang wajar tentang kebebasan, sehingga kebebasan yang kita alami aman dari kekangan agama sekaligus tidak lepas dari batas-batas yang melampaui kefitrahan manusia. Ini karena nilai-nilai agama di Indonesia membumi di hati dan diri masyarakat kita, dan inilah yang harus kita syukuri bersama. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari kemerdekaan adalah kemudian hadirnya tahun-tahun politik yang akan berlangsung tahun depan, kurang lebih 6 bulan lagi, di mana tahun politik, tahun pemilu adalah di mana kita akan memilih wakil-wakil kita dalam musyawarah membahas keputusan strategis tentang hajat hidup orang banyak. Pemilu adalah cara yang kita sepakati untuk memastikan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam membentuk pemerintahan yang mengelola jalannya negara. Atau dalam bahasa lain, keterlibatan rakyat itu kemudian disebut dengan demokrasi. Unfortunately, sayangnya, demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama ini, termasuk oleh ulama-ulama kita yang keilmuan agamanya tidak diragukan, justru ada orang-orang yang kadang membenturkannya dengan agama Islam. Sebuah organisasi yang sudah bubar seperti Hizbut Tahrir misalnya dibubarkan karena meyakini bahwa Islam dan demokrasi itu berbenturan, sehingga salah satunya harus ditiadakan. Sama halnya dengan kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam, yang bukan saja menganggap keduanya harus salah satunya disirnakan, tetapi bahkan melakukan upaya-upaya nyata pemusnahan tersebut dengan kekerasan, kekejian, pembunuhan, dan perbuatan biadab lainnya. Padahal hadirin rahimakumullah, menghadapkan demokrasi dan Islam sebagai sebuah relasi yang saling meniadakan sebenarnya merupakan gambaran
betapa sempitnya bacaan dan pemahaman mereka yang meyakininya. Kiai Haji Husain Muhammad, seorang ulama kontemporer Indonesia di Cirebon, alumnus pesantren Lirboyo dan Universitas Al-Azhar Mesir misalnya, merumuskan bahwa demokrasi dibangun minimal atas 5 dasar yang semuanya sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam. Temuan ini bermakna bahwa betapa luasnya Al-Quran sebagai petunjuk yang sempurna dan paripurna ila akhir zaman, maka di dalamnya tercakup pula prinsip-prinsip pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kompatibel dengan prinsip demokrasi. Apa 5 prinsip itu? Pertama, kebebasan atau al-huriyah. Islam menjunjung tinggi kebebasan bahkan dalam urusan beragama. Artinya sesuatu yang sangat penting saja, yakni agama, Allah Ta'ala memberi kebebasan kepada kita untuk memilih, apalagi untuk urusan lainnya. Tetapi kebebasan ini tentu saja bukan berarti dilepas oleh Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala memberikan petunjuk-petunjuk mana jalan yang harus dipilih, mana jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan mana jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian kebebasan itu pula nantinya disertai tanggung jawab, bahwa kelak di akhirat masing-masing dari kita sendirilah yang bertanggung jawab atas pilihan itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, ayat yang sangat masyhur, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas jalan yang lurus dan menyimpang. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah Ta'ala sudah kasih petunjuk kepada kita, maka jelas mana yang lurus, mana yang menyimpang. Maka dalam surah Al-Kahfi Allah tegaskan, wa qulil haqq mir rabbikum, dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa ingin beriman, maka hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin kufur, maka terserah dia kalau mau memilih kekufuran sebagai jalan hidupnya. Pada konteks demokrasi, kebebasan diantaranya bermakna bebas untuk berbicara, berpendapat, berkumpul, berserikat, yang tentu saja tidak bebas mutlak karena dibatasi oleh hukum, toleransi, dan penghormatan atas kebebasan serupa milik orang lain. Sama dengan Islam, maka kebebasan disertai dengan nilai persaudaraan, kebersamaan, keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kedua, al-musawwah, prinsip kesetaraan manusia. Pada demokrasi, kesetaraan berarti sama di hadapan hukum dan setiap orang memiliki hak yang sama secara universal. Dalam konteks Islam, kesamaan adalah bahwa semua orang sama di hadapan Allah kecuali karena ketakwaannya. Dalam surah Al-Hujurat yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Imam Suyuti dan Imam Baghawi mencatat bahwa surah ini, ayat ini turun pada peristiwa Fathu Makkah, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk berazan di atas Ka'bah. Maka ada orang yang mengejek Sayyidina Bilal dengan mengatakan, apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan? Sayyidina Bilal berkulit hitam dan suaranya sangat nyaring. Maka turunlah ayat ini untuk membela kemuliaan seluruh manusia tanpa kecuali. Tak ada kaitannya dengan warna kulit, tak ada kaitannya dengan soal suara, kualitas diri, tetapi yang terpenting adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi SAW bersabda, An-nas, manusia, sawasiyatun ka'asnanil mushti,
adalah setara bagaikan gigi-gigi sisir. La fadla li arabiyyin ala jamil. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang bukan Arab. Wala abdha ala aswada illa bittaqwa. Tak ada pula kelebihan orang berkulit lebih terang dibandingkan yang berkulit lebih gelap kecuali ketakwaannya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwarikum. Allah tak menilaimu dari rupamu, tidak pula dari kekayaanmu, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah menilai dari hati dan perbuatan. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Prinsip ketiga, karamatul insan atau penghormatan kepada martabat manusia. Allah Ta'ala berfirman, walaqad karamna bani adama wa hamalna fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan sungguh kami memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Islam dan demokrasi sama-sama menyepakati penghormatan atas manusia, karamatul insan. Maka ketika dalam demokrasi muncul tindakan yang menghina martabat manusia, mencederai kehormatan, menghujat orang lain, maka kita harus tegas menolak cara-cara tersebut. Keempat, prinsip keadilan atau al-adalah. Keadilan adalah memperlakukan orang sesuai dengan kemampuannya, menempatkan orang sesuai dengan posisinya, dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, dan lawan dari keadilan adalah kezaliman. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menggambarkan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan dalam beragama, tetapi ayat yang paling masyhur, yang paling menggugah kesadaran kita adalah dalam surah Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shananu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Anda bayangkan, bahkan kepada kelompok, kepada orang yang kita benci, kalau dia berhak, maka kita tidak boleh kebencian itu menutupi keadilan, diberikan haknya. Betapa pesan yang luar biasa, karena banyak dari kita menggunakan kebencian sebagai alat untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Yang kelima, prinsip asyura atau musyawarah. Musyawarah diperlukan untuk mengikis kesombongan diri kita yang seringkali terlalu jumawa, merasa memiliki cukup ilmu dan pengalaman, kemudian memutuskan berbagai urusan penting terkait orang banyak secara sendirian. Ada banyak ayat tentang musyawarah, tapi salah satunya dalam surah Asy-Syura ayat 38, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi surat Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya adanya kompatibilitas, kecocokan antara demokrasi dengan nilai-nilai Islam, maka mari kita sambut pemilu 6 bulan lagi dengan riang gembira, namun tetap waspada, yakni menegur, menolak, dan meninggalkan diskusi-diskusi politik yang mencederai 5 prinsip tadi. Tegur ketika kebebasan terganggu, tolak ketika kesetaraan dipertanyakan, tinggalkan ketika cacian dan hinaan digunakan, karena itu artinya mengabaikan prinsip karamatul insan, memuliakan manusia.
Jauhi omong-omong politik yang melukai rasa keadilan atau menjauhkan kita dari nilai-nilai musyawarah. Tentu saja kita tahu persis ada sekian banyak hal dalam pemilu kita yang harus terus diperbaiki, namun upaya kita tadi setidaknya akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita telah berusaha mewujudkan ketaatan yang paripurna kepada Allah Ta'ala, yakni dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam urusan kebangsaan. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan negeri kita dan seisinya dalam hajat pemilu tahun depan, sehingga menjadi pesta yang damai, menyenangkan, penuh keberkahan, dan menghadirkan pemimpin yang mampu terus mengadakan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'ithil warithil manihis salib alimil kain wal ba'in wal za'ili wal zahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan da'imah bidawami mulkillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah Jumat rahmat Allah Ta'ala, marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan-urusan kita dalam kebaikan, memudahkan kehidupan kita fid dunya wa dunya wal akhirah, dan menyelamatkan bangsa kita dari segala macam mara bahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافِ أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عليما بما يكون اكفينا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عليما بما ينزل اكفينا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك
أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة